buat kasih rahmat-Ku ada, Ku ada sebab anugerah-Mu, Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, lagu ini bukan hanya sekedar lagu saja, tapi melalui lagu ini kita mau katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kesehatan, terima kasih buat kesempatan hari ini kita bisa beribadah. Semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kita angkat pujian ini, katakan kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Sekali lagi katakan ku
ibadah yang kedua hari ini. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayanmu, bahkan setiap jemaatmu yang hadir hari ini. Pasti ditolong oleh Tuhan, pasti mengalami mujizat dalam Tuhan. Dan kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, melupakan beban kami. Kami mau bersuka cita, kami mau bernyanyi, menari, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami yang kedua hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Salam dulu kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Selamat hari Minggu. Ucapkan salam kepada kiri dan kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kalau kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita katakan Allah bangkit di tempat kudusnya. Yes. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin, haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Katakan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu tidak lepas memuji Tuhan, Bapak Ibu yang rugi. Senin sampai Sabtu kita udah pusing, tapi hari ini kita mau bersuka cita. Amin, haleluya. Gerakkanlah kekuatan, yes, ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yes, sekali lagi katakan amin. Gerakkanlah
tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Kita mau pandang saja kepada Yesus. Hanya Dia yang kita tinggikan hari ini. Haleluya. Amin. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati sekali lagi katakan haleluya. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Amin. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang. Amin. Pandang saja Yesus, haleluya. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Yesus, Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan. Engkau menjawab setiap apapun yang menjadi pertanyaan dalam hidup kami. Tapi kami tahu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Biarlah rencana-Mu yang jadi dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin Oleh karena percaya, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab, amin. Namun Kau memberi yang terbaik, amin. Di waktu yang tepat, haleluya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan persembahan pujian untuk yang pertama dari wanita-wanita Pantai Kosta. Waktu dan tempat langsung saja saya persilakan. Semua wanita. Tidak ketinggalan juga kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pria-pria Pantai Kosta. Mari saya undang ke depan semua pria-pria untuk memberikan pujian. Hallelujah.
maka jiwaku pun memujimu. Biarlah hati kita siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Haleluya. Maka jiwaku pun memujimu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar. Sungguh besar Kau Allahku. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan? Ada sukacita di rumah Tuhan? Puji Tuhan. Kita sudah masuk di minggu pertama, di bulan yang kedua saudara ya. Rasanya baru kemarin tahun baru, sekarang sudah bulan baru lagi saudara ya. Tetapi kita percaya setiap hari Tuhan ada bagi kita. Katakan amin saudara. Siapa yang percaya pemeliharaan Tuhan nyata, katakan amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Di ibadah yang pertama hari ini, kita akan melihat bersama ada satu tema yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ya, langsung bisa ditayangkan. Mungkin engkau bertanya hari ini, bahkan sering muncul pertanyaan dalam pikiran dan hati kita. Where is God? Di mana itu Tuhan? Betul? Halo? Siapa yang satu minggu ini ada pertanyaan yang muncul kira-kira sama seperti tema pada pagi hari ini? Di mana Tuhan? Katanya Tuhan ada, Tuhan hadir. Kok saya sakit? Saya ada masalah, saya begini, saya mengalami tantangan, rintangan. Di mana Tuhan? Nah hari ini saudara kita akan mempelajari siapa Tuhan itu sesungguhnya. Karena ada banyak orang cuma Tuhan tolong. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhannya. Ya, saya sering katakan begini saudara. Kekristenan bukan cuma sekedar agama atau kepercayaan. Tetapi kekristenan juga suatu pengalaman. Halo. Kekristenan adalah apa? Pengalaman. Ketika kita mengenal siapa Allah kita, ketika kita tahu siapa Allah kita memiliki pengalaman dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mundur dan kecewa. Katakan amin, saudara. Next. Nah, arti kata Tuhan sendiri ada dua arti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama, kata Tuhan artinya sesuatu yang diyakini. Sesuatu yang apa? Anda meyakini ada Tuhan. Anda meyakini ada Tuhan. Kedua, sesuatu atau yang dipuja, lain kata berkata disembah oleh manusia sebagai apa? Yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Dan terjemahan Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia bersepakat bahwa Allah itu Esa. Allah itu apa? Esa. Nah, tetapi saudara, ada juga hal yang negatif tentang Tuhan atau Allah. Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Apa itu? Orang yang mencintai uang. Itu bisa menjadi Tuhan
orang tersebut. Nah, jadi dalam dua arti ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan adalah oknum di atas rata-rata. Ngerti saudara ya? Tuhan itu di atasnya manusia. Kemarin saya katakan kita nggak boleh berkata yang saya cinta nomor satu Tuhan baru keluarga dan sebagainya. Enggak. Tuhan nggak bisa diberikan nomor. Dia di atas nomor satu. Artinya Tuhan itu segala-galanya. Oke, sekarang next. Siapa Allah, siapa Tuhan? Kita buka dulu Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Alkitab berkata apa? Pada mulanya, apa? Saudara lihat di depan enggak? Pada mulanya, apa? Jadi awal muawal ayat firman Tuhan pun mencatat, bahkan meyakini, membuat kita yakin bahwa pada mulanya ada yang namanya Allah. Allah itu tidak bisa diukur dengan waktu. Karena nanti kita akan lihat dia sudah ada sebelum dunia dijadikan dan dia akan terus ada sesudah dunia ini tidak ada. Ya. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Siapa itu firman? Baca selanjutnya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jelas saudara ya? Jadi Allah yang kita sembah itu sudah ada sebelumnya. Sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan dia tidak terbatas dan dibatasi oleh waktu. Saudara ngerti? Haleluya. Haleluya. Lalu apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu? Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah apa? Saudara baca enggak? Yang di belakang baca enggak? Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi jangan ragukan Allah kita, amin. Haleluya. Jadi jangan tanya Allah kok nggak ada. Allah udah ada saudara. Sebelum saudara ada Tuhan sudah ada. Sebelum dunia ada dia sudah ada. Bahkan dikatakan dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan ditutup dengan berkata yang maha kuasa. Saya akan beri beberapa bukti. Allah kita itu ada. Allah itu ada. Next. Yang pertama, ketika Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, ini menarik saudara. Ya, Taman Eden siapa yang ciptakan? Hah? Taman Eden siapa yang ciptakan? Tuhan. Taman Eden digambarkan seperti taman Allah, penuh dengan kemuliaan. Lalu dibentuklah, dijadikanlah manusia. Alkitab berkata pada hari yang ke-6, dia dengan tangannya sendiri dari debu tanah dibentuklah manusia. Lalu manusia yang membedakan manusia dengan binatang dengan tumbuhan, dihembuskan nafas. Kata nafas di sini artinya dihembuskan roh. Binatang bergerak, binatang bisa bergerak, tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh tapi nggak punya roh. Itu yang membedakan kita manusia. Kita memiliki tubuh, jiwa dan roh. Ditempatkanlah Adam manusia pertama. Adam dan Hawa adalah nenek moyang manusia pertama. Nah, ketika mereka ada di Taman Eden, saya sering katakan ini. Hanya satu perintah yang diminta, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat.
Tetapi ular merayu si perempuan ini, akhirnya mereka tergoda. Saya katakan mereka, karena kesalahan bukan cuma Hawa. Seringkali orang khotbah berkata, ini gara-gara si Hawa, Adam jadi jatuh. Enggak, karena Adam juga mau jatuh. Betul? Haleluya. Udah tahu nggak benar, jangan diikutin. Mau suami ke, mau istri ke, mau anak-anak ke, mau orang tua ke, kakek ke, nenek ke, keke ke. Betul nggak saudara? Ada keke di sini saudara. Ya. Lalu lihat apa yang terjadi ketika mereka jatuh dalam dosa. Lihat Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Perhatikan baik. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya apa? Di manakah engkau? Poin pertama dari khotbah saya, di manakah Allah ketika manusia itu berdosa? Allah tetap memanggil. Saudara, ini masih di Taman Eden, saudara. Belum diusir. Ketika Allah melihat manusia yang dia ciptakan dengan kehendak bebas, lalu salah memilih, dengar baik. Mereka tahu dan sadar ketika kemuliaan Tuhan hilang, mereka sadar mereka telanjang, mereka ngumpet, lalu langkah Tuhan mencari. Allah tidak serta-merta berkata, karena kau telah berdosa, pergi kau, enyah kau, biarin aja. Poin pertama di khotbah saya, di manakah Tuhan ketika kita pun dalam keadaan berdosa? Dia memanggil kita. Di manakah engkau, Vencelasut? Di manakah engkau, April Siagian? Di manakah engkau, Chris? Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mencari kita. Di manakah Tuhan? Dia sedang mencariku dan mencari engkau. Yang kedua, di manakah Tuhan? Ada cerita menarik, saudara. Seorang perwira yang namanya Naaman. Cerita yang sering kali kita baca dan dengar. Tapi saya mau hari ini kita baca. Tolong saya minta nanti, siapa ya? Sifalah baca. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. Karena tulisannya kecil, saudara. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. Tolong dibaca suara keras. Elisa menyuruh seorang suluman kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan dusta sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Allahnya lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas rumah penyakit itu dan menanggapinya kesembuhan. Terus. Bukankah Abana dan Parpan, sungai-sungai Damsik, lebih dari segala sungai Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang suka kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. 14. Maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Naaman perwira yang sakit kusta. Sakit apa? Saudara pernah lihat orang sakit kusta enggak? Di daerah mana ya?
Saya pernah naik mobil, lalu di lampu merah saya kaget. Yang tukang minta-minta itu tangannya nggak ada, jarinya putus. Lalu saya lihat kupingnya juga nggak ada. Yang saya perhatikan bukan cuma itu, ketika dia sudah terima uang, dia kembali ke kumpulannya. Rupanya di pinggir jalan itu, semua orang-orang kusta tukang minta-minta, saudara. Nah, sekarang seorang perwira dengan jabatan tinggi sakit kusta. Lalu ada budaknya berkata, budak Israel berkata, pergilah ke hamba Tuhan lalu minta petunjuk. Betul? Ceritanya saudara tahu kan? Lalu diperintahkan suruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Gereja kita sungai apa? Yordan, saudara ya. Lalu Naaman berkata, enggak ada sungai yang lain yang lebih bersihan ke, atau dia gerakan tangannya supaya saya sembuh. Kan begitu. Lalu anak buahnya berkata, ya udah sih Pak, ikutin aja. Poin kedua dari khotbah saya, di mana Tuhan? Tuhan ada ketika kita taat. Yang ngerti katakan amin. Mungkin firman Tuhan bertolak belakang dengan pikiran kita. Ya masa sih, saya kan gak punya apa-apa. Kenapa gereja ini selalu suruh menabur. Nanti saya gak mau makan apa, saya gak bisa pulang. Saya mau tanya sama saudara hari ini. GPDO dan Kebon Baru saudara yang sudah di jemaat puluhan tahun. Siapa yang iring Tuhan rugi? Angkat tangan. Siapa yang iring Tuhan sampai hari ini diberkati Tuhan, angkat tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kan gak masuk logika. Ini orang berpangkat, orang berpengaruh. Dia punya anak buah. Lalu sekarang suruh mandi di sungai yang kotor menurut dia. Betul gak saudara? Tapi di mana Tuhan ketika Naaman taat, saudara. Saudara perhatikan yang saya mau ngomong. Firman Tuhan tidak perlu didebatkan. Tetapi firman Tuhan hanya perlu dilakukan, saudara. Ketika kita melakukan firman dengan taat, walaupun bertolak belakang dengan pikiran dan hati kita. Aduh, rasanya gak bisa, rasanya gak mungkin. Bukankah tiap hari kita melewati hari yang tidak mungkin secara logika kita. Tapi bisa kok lewat tahun 2022. Bisa lewatin tahun Januari. Haleluya. Haleluya, bisa. Bersama dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Ada orang bercanda begini. Kalau Amerika mengirim orang ke bulan, orang Indonesia lebih hebat lagi. Karena bisa melewati dari bulan ke bulan, saudara. Haleluya. Dia baru kirim orang ke bulan. Kita melewati bulan demi bulan, saudara. Yang ngerti katakan amin. Yang di belakang diem-diem baik aja, saudara. Di manakah Tuhan? Ketika kita taat. Ada ketaatan, ada mujizat. Saudara ingat 10 orang kusta yang disuruh Tuhan sembuh? Ingat ceritanya? Ketika Tuhan mau masuk satu kota, lalu berdirilah 10 orang kusta di sana. Salah satu dari mereka berkata, anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan bilang apa, saudara? Tuhan gak berkata gini, di dalam namaku 10-10-nya sembuh. Enggak. Firman Tuhan berkata karena Tuhan tahu, cara untuk bisa orang ini sembuh harus pergi ke imam-imam. Ketika mereka mengadu dan berkata dan dicek bahwa mereka sudah sembuh, mereka bisa kembali ke keluarganya. Jadi Alkitab berkata begini, Yesus, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Betul? Ini yang luar biasa dan Anda harus catat baik. Alkitab berkata gini, sementara mereka di jalan, mereka jadi sembuh. Jadi dengan kata lain, kalau nggak jalan, nggak sembuh, saudara. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau Anda cuma berkata, saya percaya, nggak pernah bertindak, tidak akan terima mujizat. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga,
Di manakah Tuhan? Wah. Yang ketiga dalam 1 Samuel 17 ayat 43-45. Siapa yang tidak tahu cerita ini? Daud dan Goliat. Daud dan Goliat. 1 Samuel 17. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Lihat selanjutnya, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Selanjutnya, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Di manakah Tuhan? Yang ketiga, dia ada ketika kita menyatakan namanya. Engkau mendatangi aku dengan kekuatanmu, tapi aku mendatangi engkau dengan Allah orang Israel, Allah yang berkuasa. Sudahkah hari ini kita menyerukan nama Tuhan dan berkata, masalah boleh datang, sakit penyakit boleh ada, tapi di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan dibebaskan, aku diberikan kemenangan. Katakan amin, saudara. Nama Yesus nama yang luar biasa. Nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu dari perjanjian lama. Nama itu ditakuti, saudara. Jadi jangan main-main dengan nama Tuhan Yesus. Makanya saya katakan kemarin kepada Ibu Gembala, kalau berdoa tidak ada kata di dalam nama Tuhan Yesus, doa itu enggak afdol. Karena saya sekarang dengar jemaat cuma begini, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, haleluya, amin. Doamu tidak afdol. Semua doa harus dilandasi dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh, enggak ada amin, saudara. Saudara enggak, saudara? Banyak kali kita berdoa cuma haleluya, amin. Atau terima kasih Tuhan, amin. Tidak afdol. Doamu belum doa yang benar. Doa yang benar harus didasari dengan apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, Daud yang mungkin kayak Onel sekarang ya Goliatnya Om Herman. Ya udahlah, daripada nggak ada yang Goliat, saya jadi Goliat, saudara. Betul nggak? Bayangkan Onel ketika dia berhadapan dengan saya akan meledek sama. Emang gua anjing, betul nggak? 2 meter lebih, hampir 3 meter, seorang raksasa Goliat. Lalu menghadapi Onel yang masih Alkitab berkata kemerah-merahan. Masih remaja. Dia tantang anak remaja ini. Tetapi anak remaja ini tahu ketika dia panggil nama Tuhan, sesuatu akan terjadi. Bukan batu yang kelima, bukan batu yang ke-10. Batu yang pertama dia lempar, Goliat langsung jatuh, saudara. Kenapa? Dia datang dengan nama Tuhan. Hadapi masalahmu minggu ini dengan nama Tuhan. Di mana Allah, di mana Tuhan, ketika namanya disebut, ketika namanya dipanggil. Yang percaya katakan amin. Next. Di manakah lagi Tuhan? Supaya saudara tahu di mana Tuhanmu. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 berkata apa? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Dengar dan lihat ini. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang. Dengan kata lain, kemana saudara pergi, Tuhan ada di sana, saudara. Yang percaya Tuhan hadir, katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.
Di manakah Tuhan? Tuhan ada di mana-mana tempat. Wow, saudara. Bahkan di tempat orang mati sekalipun, di situ engkau ada. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus? Siapa yang bangga memiliki Tuhan? Siapa yang bangga memiliki Tuhan? Dia ada di mana-mana. Dia ada. Kalau dia ada di mana tempat, dia juga tahu apa yang kau sedang hadapi. Katakan amin, saudara. Berikut lagi. Di manakah Tuhan? Lukas 15 ayat 18 sampai 20. Tentang anak yang terhilang. Lukas 15 ayat 18 sampai 20. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Perhatikan baik. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Di manakah Tuhan ketika kita kembali kepadanya? Bapa dari jauh, dia lihat anaknya pulang, bapaknya bersuka cita. Di mana posisi rohanimu hari ini? Kalau engkau merasa engkau sudah jauh dari bapamu, kembali saudara. Bapa yang setia sedang menanti engkau. Dia tergerak dengan belas kasihan. Dia tahu pelanggaranmu. Dia tahu engkau telah berbuat dosa. Dia tahu kau sudah lari. Saatnya kita kembali kepada Tuhan, saudara. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, saudara. Dia siap menerima kita. Ketika kita sadar dan mau bertobat. Di manakah engkau Tuhan? Dia sedang menanti kita untuk kita kembali kepadanya. Katakan amin, saudara. Next. Beberapa poin yang tadi saya sudah catat. Kita masuk pada 5 poin. Kesimpulan yang pertama, di manakah Tuhan? Tuhan memanggil dan berfirman, di manakah engkau? Kepada Adam dan Hawa. Catatannya adalah, walau manusia sudah berdosa, dia tetap mencari kita. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan hadir dalam ketaatan kita. Ini contoh Naaman tadi. Walaupun sungai Yordan kotor, taat saja. Alkitab berkata, tadi kita sudah baca, dia menjadi tahir, dia menjadi sembuh. Yang ketiga, dia hadir dan memberikan kemenangan dalam peperangan dengan nama Tuhan semesta alam. Kemenangan diraih oleh Daud karena dia memakai nama Tuhan. Yang keempat, di manakah Tuhan? Dia ada di mana-mana tempat dan dalam segala keadaan. Dan yang kelima, dia menanti kedatangan kita. Dia menanti kedatangan kita, katakan amin. Dia menanti kedatangan kita, katakan amin. Saatnya kita kembali karena dia selalu ada buat kita. Saudara yakin? Saudara percaya? Dan yang terakhir, kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang apa yang dia lakukan buat kita? Kita baca ayat ini bersama-sama. Saya undang pemain musik. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Wahyu 3 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Di mana Tuhan sekarang dan apa yang dia lakukan buat kita. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama dengan aku. Hari ini di manakah Tuhan?
Tuhan sedang berdiri di depan pintu hatimu. Dia sedang mengetuk dan berkata, Suyapto, buka pintu. Dan kalau pintu itu dibuka, Alkitab berkata, dia akan masuk, dia akan tinggal, dan dia mau makan bersama-sama dengan kita. Jangan keraskan hatimu pagi hari ini, saudara. Di mana Allah? Di mana Allah? Dia ada di mana-mana tempat. Dia tidak bisa dibatasi oleh waktu dan keadaan. Dia tidak bisa dibatasi dengan masalahmu. Asal engkau taat, Tuhan mau berkati kita. Asal engkau mau bertobat, dia berdiri menanti kita. Buka hatimu pagi hari ini. Tuhan mau menolong kita. Haleluya. Kita mau angkat pujian sejauh timur dari barat. Haleluya, haleluya.